Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan materi Lembaga Peradilan Mahkamah Agung yang akan dibacakan oleh Alia Jasmine, Febri Tri Indarti, Putri Azura, Nusantari, Rieva Nazwa Amelia, dan Syifa Margareta. Dasar Hukum Mahkamah Agung 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang hak uji material. Dan yang terakhir, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011. Di bagian perangkatnya sendiri, Mahkamah Agung memiliki tingkat pimpinan yang terdapat ketua yang memiliki 2 wakil sekaligus. Yang pertama ada wakil non-yudisial dan yang kedua ada wakil yudisial. Di wakil non-yudisial terdapat 2 bagan. Yang pertama ketua Kamar Pembinaan dan yang kedua ketua Kamar Pengawasan. Untuk wakil yudisial sendiri terdapat ketua Kamar Perdata, ketua Kamar Pidana, ketua Kamar Pidana Khusus, ketua Kamar Perdata Khusus, ketua Kamar Militer, ketua Kamar Tun, dan yang terakhir ketua Kamar Agama. Lalu di tingkat pelaksanaan terdapat sekretaris Mahkamah Agung dan panitera Mahkamah Agung. Untuk bagian sekretaris Mahkamah Agung terdapat bagan Ditjen Badilum, Ditjen Badilak, Ditjen Badil Miltun, Baddi Miltun, dan Badan Pengawasan, lalu Balitbang Diklat dan Kumdil, lalu ada Badan Urusan Admin atau Administrasi. Untuk Ditjen Badilum memiliki direktorat, Ditjen Badilak memiliki direktorat, Ditjen Badil Miltun memiliki direktorat, Badan Pengawasan memiliki inspektorat, Balitbang Diklat atau Kumdil memiliki kapus, Badan Urusan Administrasi memiliki karo. Untuk bagan panitera sendiri memiliki bagan panitera muda. Fungsi peradilan. A. Membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan, kasasi, dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. B. Wewenang menguji atau menilai secara material peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya atau materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada fungsi pengawasan. Yang pertama, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar. Yang kedua, Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman. Juga terhadap penasehat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan. Lalu ada fungsi mengatur. Yang pertama, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Yang kedua, Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Fungsi nasihat. A. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. B. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. C. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dan memberi petunjuk kepada pengadilan
di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman EI. Fungsi administratif. A. Badan-badan peradilan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan. Walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1909 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. B. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Fungsi lain-lain. Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Contoh kasus yang ditangani Mahkamah Agung ada 5. Yang pertama, jual beli dengan unsur paksaan. Yang kedua, cerai tidak menghapus utang. Yang ketiga, kasus pemilu kada MK. Dan yang keempat, perselisihan organisasi wartawan. Yang terakhir, yang kelima, lelang dan lelang. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.